Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para petani ikan, pecinta ikan gabus dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan ini ya, kita masih dalam keadaan sehat, masih bisa bertemu di channel Dunia Gabus Lampung ya. Untuk sore hari ini saya akan membuat video tentang eh, cara budidaya ikan gabus versi lengkap ya. Jadi mungkin nanti ini akan mengambil waktu yang cukup panjang durasinya. Kalau bisa dilewatkan karena saya akan menjelaskan dari step dari awal ya. Insya Allah nanti kalau memang sudah melihat video ini dari awal sampai akhir, sudah ada gambarannya lah tentang bagaimana cara budidaya gabus, biar lancarnya seperti apa, kendalanya seperti apa, persiapannya apa saja ada lengkap di sini. Oke, langsung saja, tidak perlu banyak komentar dan juga menghabiskan waktu. Jadi kalau kita akan membudidayakan ikan gabus, teman-teman, hal yang pertama itu ya pastilah kita harus menyiapkan kolam. Nah, itu yang pertama. Jadi kita siapkan kolam. Nah, untuk kolam ini terserah, ini tergantung petani ya, tergantung budget atau modal juga. Apakah menggunakan kolam tanah, apakah kolam semen, apakah kolam terpal atau plastik, bebas. Kalau saya sih menyarankan kalau untuk ikan gabus lebih baik sih, kalau saya menyarankan untuk semen ya. Kenapa? Semen itu dia cukup stabil, nanti suhu air dia tidak berubah secara ekstrim, tidak gampang berubah suhunya. Kedua, dia tahan lama, kuat, awet ya. Itu saran saya. Nah, mengenai kolam tentunya kita tergantung niat kita sebenarnya. Apakah kita akan lari ke semua aspek, baik pemijahan, pembenihan dan pembesaran, ataupun aspek pembesaran saja. Ini saya bikin versi lengkapnya ya. Versi lengkap kita akan ngambil semua. Jadi kalau kita akan budidaya ikan gabus yang versi lengkap, pertama kita siapkan kolam, minimal 3 bentuk kolam ya, minimal. Satu bentuk yang pertama adalah yang kecil kolamnya. Nih, ini mungkin setengah meter kali setengah meter, lebih tingginya sekitar 80 lah, 80 cm kali 80 cm, sama. Ini juga kecil, ini sekitar 30 cm tapi kali 1,5 meter, juga sama. Nah, kolam desain yang ini itu difungsikan untuk pemijahan. Jadi untuk ikan gabus sebenarnya untuk pemijat tidak perlu membutuhkan kolam yang luas karena dia hanya butuh satu pasang segini. Ini pemijahan, bisa ada banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau segini juga boleh, bisa pemijahan juga. Yang intinya kolam pertama itu desain untuk pemijahan yang luasnya tidak perlu besar. Sebagai contoh tadi 80 dikali 80 sudah bisa. Itu desain pertama ya. Kemudian desain yang kedua, boleh ke belakang mungkin ya. Desain yang kedua itu sedikit lebih besar kolamnya, seperti ini misalnya. Ini desain ini kolam yang kedua ini untuk pembenihan. Jadi untuk membesarkan benih. Nah, seperti ini. Ini contohnya ada benihnya, mungkin saya ambil dulu sebentar. Ini untuk kolam pembenihan. Ini contohnya ada ikan yang saya ambil gambar tuh. Ini benih ikan gabus yang berumur kurang lebih 10 hingga 15 hari. Ini kolam pembenihan, ini juga sama kolam pembenihan. Dia lebih besar. Tuh. Dia lagi makan. Ini kakaknya yang tadi. Jadi ini kolam pembenihan ya. Jadi kolam yang kedua untuk pembenihan. Jadi ukurannya sedikit lebih besar dari kolam pemijahan tadi. Nah, untuk desain kolam ini perlu juga ya, mungkin bagi yang belum membuat kolam, untuk desain kolam
baiknya dikasih seperti ini nih. Boleh menggunakan semen ketika bikin seperti ini, atau nanti menggunakan kayu dipaku di sini boleh. Ini desain khusus untuk ikan gabus. Tujuannya nanti kan ini kita pakai untuk penutup, menggunakan streamin atau menggunakan paring bisa taruh sini. Nah, untuk menumpangkan penutup. Karena ikan gabus berbeda dengan ikan yang lain, dia harus ditutup nanti kalau udah agak besar ya. Kalau masih kecil segini belum. Ya. Kemudian untuk desain kolam yang ketiga itu kolam pembesaran. Ya. Itu ada sana, yuk sana sambil jalan-jalan. Kolam pembesaran tentunya lebih besar. Ya. Kalau teman-teman mungkin ingin membesarkan ikan gabus sedikit lebih besar, ini ada contohnya seperti ini ya, lebih besar. Ini habis kita keringkan kemarin ya. Jadi saya rangkum untuk kolam ya, untuk kolam saja minimal kita punya 3 desain kolam. Kolam yang berukuran kecil untuk pemijahan indukan maksudnya, kemudian kolam yang ukuran sedikit lebih besar untuk pembesaran penyu tadi yang di sana, dan ketiga kolam yang lebih besar lagi untuk pembesaran. Jadi itu ya, langkah pertama itu harus punya kolam. Nah, langkah budidaya gabus berikutnya adalah kita memilih indukan yang bagus. Nah, penting ya untuk budidaya gabus. Indukan yang bagus itu seperti apa? Adalah indukan yang besar, yang bobotnya di atas 500 gram. Dan cara nangkapnya tidak setrum ya, boleh dengan memancing, boleh dengan menjaring ya, asalkan tidak disetrum. Nih contoh indukan saya, indukan yang besar berkualitas ya. Jadi kita juga harus mempunyai indukan yang berkualitas baik ya, agar nanti hasilnya juga baik. Kita harus memilih indukan yang besar di atas 500 gram agar nanti hasilnya juga baik. Kemudian untuk langkah berikutnya tentang perawatan indukan. Jadi memang indukan ikan gabus harus dirawat ya. Perawatannya pertama untuk makanannya itu harus dikasih ikan. Contohnya saya sudah siapkan. Ini adalah umpan atau makanan indukan ikan gabus sehari-hari. Ini saya kasih anakan ikan lele. Nah, itu perawatan indukan seperti itu. Kenapa harus ikan? Kenapa tidak pelet saja? Karena ikan ini banyak proteinnya. Makanan asli dia di alam. Jadi lebih bagus nutrisinya. Kalau untuk indukan saya ini sehari saya kasih, kadang sepasang ini saya kasih 6 hingga 8 ekor. Ini contohnya kita kasih makan yuk. Kelihatan tidak? Tuh, langsung dimakan. Ini termasuk beberapa langkah dalam beternak gabus ya, perawat indukan. Merawatnya ya salah satunya memberi makan yang atau nutrisi yang cukup. Seperti ini. Langsung dimakan. Langsung disambar. Ini adalah perawatan ikan gabus agar budidaya gabusnya menghasilkan bibit yang baik ya. Seperti itu. Itu sehari sekali cukup. Ini indukan yang lain mungkin sama, saya kasih pakan ikan. Tuh, hidup kedengaran suaranya dimakan tuh. Ada gerakan-gerakan di situ. Inilah perawatannya.
Kemudian merawat indukan yang berikutnya adalah dengan cara menguras kolamnya. Jadi saya pilih indukan ini, saya kuras kolamnya, dia agar tetap cukup bersih ya. Kalau saya sih biasanya untuk indukan saya kuras 1 bulan 1 kali. Nah, kita bersihkan, nih kita kuras, airnya kita keluarin. Nah, kita bersihkan dinding-dindingnya seperti ini. Jadi memang ini salah satu agenda ya untuk merawat indukan, yakni membersihkan kolam. Jangan lupa untuk membersihkan kolam indukan, karena ini cukup penting ya, agar indukan tetap baik dan sehat. Oke, ini kita kuras. Ya, kita bersihkan semua ini ya, lumut-lumutnya. Dan biasanya kalau sudah dikuras bersih, kalau dia sudah matang bonat, biasanya nggak lama dia bertelur, langsung bertelur. Itu cara merawat indukan. Nah, kita ambil satu-satu dulu ya. Pertama, kita cuma lihat di perut aja pokoknya. Yang utama itu di perut. Mungkin bisa melihat perutnya yang mana yang besar. Kelihatan kan bedanya mungkin? Yang perut yang besar. Nah, ya benar. Ini perutnya yang besar. Ini perempuan. Agak apa ya? Kalau orang Jawa bilang agak ngelembreh, agak melebar. Ini yang perempuan. Ya. Jadi yang pertama dan utama ya itu adalah dari perut. Dia lebar membesar. Nah, sini. Coba dibandingkan sebelahnya juga. Sini. Nah, sini coba. Mungkin bisa melihat juga mana yang perutnya besar. Nah, apakah ini? Apakah ini? Yang perutnya ya, bukan badannya ya. Yang perutnya. Nah, kan besar kan? Nah, jadi itu. Jadi dengan mudah yang pertama dan akurat, yang paling utama itu perutnya yang besar. Loh, itu bukannya makan ya Mas? Nah, jadi kalau masalah makan tidak makan, kalau memang dari alam ya kita harus mengkarantina dulu, dipuasakan 3 hari baru kelihatan perutnya besar atau enggak. Nah, kalau yang ini sudah kelihatan sekali dia besar perutnya. Besarnya beda, dia besarnya agak gelembung gitu kalau dia bertelur. Tuh, kelihatan sekali ya, besar. Itu yang pertama ya. Yang kedua bedanya adalah di postur badan. Kalau laki-laki dia memanjang lurus, memanjang dia ya. Kalau perempuan ada besarnya, nih perutnya besar kan, baru dia mengecil. Jadi dia nggak lurus posisinya, postur badannya nggak lurus. Ini kan lurus nih postur badan. Memang agak susah kalau di badan, tapi yang jelas yang pertama perut tadi ya. Di sini sama juga mungkin. Ini kan kalau di badannya dia besar terus dia mengecil. Nah, kalau laki-laki ini lurus. Ini loh, maksud saya lurus itu dari sini ke sini tuh dia lurus. Dia nggak membesar di sini. Dia besar terus kecil. Kalau laki-laki dia lurus. Itu dari badan. Kemudian dari ketiga ada kepala ya. Saya bilang tadi kepalanya dia oval, bulat. Ya, ini agak bulat, sedangkan ini agak lurus. Memang di kepala agak susah juga. Kemudian di perut, di mulutnya nih, mungkin kelihatan ya. Ada suatu titik kecil di sini nih. Nih, ada centilan kecil nih di perut ini. Biasanya kalau ada centilan kecil ini dia perempuan. Walaupun nggak semua perempuan ada kayak gininya. Sama sini, coba sini, bandingkan yang di sini juga. Ya. Itu dari kepala ya, agak ada buletannya ngikutin perut ini. Ya, ini dia agak lurus. Terus di mulut ini ada centilan kecil ini. Ya kan? Ada kan centilan kecilnya ini. Nih. Tapi nggak semua perempuan ada kayak gininya ya. Ada perempuan juga yang nggak ada. Ini cuma tambahan. Sedangkan laki ini nggak ada nih. Dia lurus. Ini kan gabus saya ini saya kasih nama Johnny dan Jocelyn. Ya. Ini Johnny yang laki-laki,
gemuk, makanya saya penuhi nutrisinya, saya penuhi. Dan ini Jocelyn yang perempuan, perutnya sudah gemuk juga nih, sudah siap memijah. Johnny dan Jocelyn ini sudah bertelur sebanyak 6 kali ya, sudah mencetak sekitar hampir 30 ribuan anakan ikan gabus ya, dan sudah disebar di berbagai daerah di Provinsi Lampung ya. Kebetulan Johnny dan Jocelyn ini sudah 3 bulan tidak bertelur, mungkin rehat kali ya. Ini saya kuras lagi, saya beningkan lagi airnya, mudah-mudahan bisa bertelur nanti. Ini sudah cukup istirahatnya 3 bulan ya. Beratnya ini kurang lebih 1 kg yang ini, sama ini juga iya, lebih kecil dikit, mungkin 9 on lah. Ini 9 onan mungkin, ini 1 kg. Yang laki-laki, ini yang perempuan. Sudah hamil, sudah matang gonat, ini telurnya di perutnya sini akan kita pijahkan. Sebenarnya memijahkan mudah ya, cukup, menurut saya cukup dibeningkan seperti ini. Yang penting sudah matang gonat, sudah sepasang, tinggal dibeningkan airnya. Tadi kasih eceng gondok di situ, itu saya ambil di situ eceng gondoknya. Ya udah, tinggal kita tunggu saja dia bertelur. Jadi begitu ya memijahkan ikan gabus, yang mudah sekali. Tapi yang sulit adalah menjodohkan ini, agar dia mau sepasang mau berjodoh ini susah. Kadang dia berantem, kadang dia nggak cocok. Tapi kalau udah jodoh seperti ini dan makanannya udah bagus, sudah Cina, udah matang gonat juga ini, maka dia mudah biasanya untuk bertelurnya ya. Itu cara memijah ikan gabus. Oke teman-teman sekalian, untuk teknis berikutnya adalah cara pemberian pakan ya. Ikan gabus adalah ikan yang cukup berbeda teknis pemberian pakannya. Nah, kalau ikan gabus ini cara pemberian pakannya harus sedikit demi sedikit. Jangan terlalu banyak. Ini caranya. Secukupnya dulu. Nah, ketika sudah habis, baru dikasih lagi. Dan tidak perlu disebar ya pakannya teman-teman. Karena ikan gabus ini ikan koloni, ikan yang bergerombol. Jadi di mana ada makanan, dia akan menghampiri sendiri, dan dia akan ngumpul jadi satu makannya. Tidak perlu disebar ya, dikumpulkan saja seperti ini. Dan itu tadi ya, jangan langsung menyebar banyak pakan. Kenapa? Alasannya adalah ikan gabus kalau pakannya sudah terendam di air beberapa saat, dia tidak mau makan lagi, dia maunya makan yang fresh. Nah, habis ya baru kasih lagi. Jadi itu teknisnya ya teman-teman ya. Jangan langsung memberi banyak pakan, sedikit demi sedikit, namun terus continue. Lahap ya, habiskan, dikasih lagi. Harus sabar ya, maksudnya ya sedikit demi sedikit, jangan diberi banyak langsung tinggal pergi gitu, tidak bisa. Dia memang harus sedikit demi sedikit. Nah, jenis pakannya pun tidak sama teman-teman ukurannya ya. Kalau yang ini saya kasih PF 1000. Ini umuran sekitar kurang lebih 2 bulanan. Nah, jadi jenisnya ukurannya bermacam-macam. Dimulai dari cacing sutra. Ya, nanti akan saya kasih tahu contoh cara memberi makan cacing sutra yang masih buraya.
ya. Itu dimulai dari umur 7 hari 1 minggu sampai umur 21 hari atau 3 minggu cacing sutra. Nanti akan saya kasih teknisnya, cara pemberian makannya. Dan juga setelah cacing sutra minggu berikutnya itu PF 500, kemudian PF 800, PF 1000 ini. Habis itu dia min 1, min 2 dan seterusnya. Disesuaikan dengan ukuran ikan. Jadi itu ya cara teknis makannya ya. Ini sederhana namun perlu dipelajari juga. Karena kalau terlalu banyak nanti dia tidak suka, tidak kemakan yang sudah lama di air itu, dan juga nanti akan menimbulkan air cepat kotor. Nah, nantinya akan menjadikan amonia di air cepat keruh. Jadi ini teknis yang terbaik ya, cara memberi makan ikan gabus. Nah, tadi teknis pemberian makan sentrat ya, atau pelet. Nah, sekarang saya teknis pemberian makan cacing sutra. Yang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa cacing sutra ini khusus untuk anakan ikan gabus yang mulai masih berumur 7 hari atau 1 minggu hingga sampai umur 21 hari atau 3 minggu. Nah, teknisnya kalau masih terlalu kecil sekali seperti ini umuran kurang lebih 10 hari, ini cacing sutranya agak diremas-remas biar dia sebagian mati dan agak empuk, agak membusuk. Tapi kalau udah agak besar tidak perlu diginikan ya, kalau menurut saya. Nah, kemudian ditaruh di sini. Kenapa saya taruh di piring? Agar bisa mengontrol dengan baik. Jika habis kan kelihatan. Terus ditaruhnya itu jangan di bawah ataupun jangan di atas juga. Ya agak di atas lah, agak di atas seperti ini. Teknis pemberian pakan cacing sutra. Kenapa? Karena ikan gabus yang masih buraya itu dia condong agak ke atas. Ya. Nanti dia akan dimakan. Udah mulai mendekat karena akan dimakan. Jadi itu teknis pemberian cacing sutranya ya, pemberian pakan. Jadi setiap tahapan teknis pemberian pakannya tidak sama. Terus jenis pakannya juga tidak sama. Kalau yang umuran seminggu sampai 3 minggu itu cacing sutra seperti ini. Kemudian 3 minggu ke atas menggunakan pelet atau sentrat. Itu pun ukurannya berbeda. Dari 500, kemudian 800, 1000, min 1 dan seterusnya hingga panen, nanti kita sesuaikan ukurannya. Nah, untuk kemudian untuk perawatan anakan juga ikan gabus, langkah berikutnya adalah dengan menguras kolam secara rutin atau berkala ya. Ini penting bagi para petani ikan gabus untuk tahu, karena ikan gabus yang dipelihara di semen, maksudnya tidak di tanah, dia kan kotorannya tidak bisa diurai, dia mengendap di bawah, dan dia pakanannya adalah pelet ya atau sentrat. Jadi memang kita harus rutin menguras kolam agar hasilnya bagus, ikan tetap sehat, tidak terserang penyakit. Nah, harus telaten atau rutin dikuras. Berapa lama? Kalau saya sih biasanya 1 bulan sekali normalnya. Ini kan saya kuras nih, saya perawatan juga. Ini ikan kurang lebih 1000 ekor ya, di kolam ukuran panjang 2,5, lebar kurang lebih 1,5 kolamnya ya, isi 1000, umur 5 bulan ya, dari penebar benih ya. Dari penebaran benih umur 5 bulan ini saya rawat di kuras. Jadi teman-teman sekalian juga jangan lupa untuk menguras ya, agar airnya tetap bagus, ikan tetap sehat. Itu perawatan ikan pembesarannya ya. Perawatan yang selanjutnya teman-teman, untuk khusus pembesaran ya, kalau saya selain menguras, saya akan menambah
obat atau suplemen ya, tambahan untuk ikan gabus saya ya. Untuk obat atau suplemennya itu tidak saya sebutkan di sini mereknya dan jenis botolnya atau apapun, karena nanti mengandung hak cipta. Jadi saya nanti silakan tanya di kolom komentar. Kalau saya rutin saya kasih obat tersebut atau suplemen tersebut. Saya memberinya sekitar 1 bulan sekali setelah menguras seperti ini ya. Nah, tujuan obat itu adalah pertama, dia akan mengobati jika ada ikan yang mulai terserang penyakit atau sakit, apapun bentuk sakitnya, dia mampu mengobati. Kedua, dia akan mencegah datangnya penyakit atau virus atau jamur ya, fungsinya untuk pencegahan yang kedua. Kemudian fungsi obat itu yang ketiga adalah dia akan meningkatkan nafsu makan, karena dia mengandung suplemen tambahan yang meningkatkan nafsu makan. Jadi habis dikasih obat itu nanti dia akan sehat ya, makan, nafsu makannya banyak. Kemudian yang selanjutnya, kelebihan obat tersebut, airnya akan jernih sedikit lebih lama ya. Setelah saya pahami, setelah dikasih obat itu airnya akan lebih lama jernihnya, bening gitu, jadi bagus. Jadi itu perlu ya kalau untuk pembesaran seperti ini. Nah, teknisnya pemberiannya ya, itu dikasih, kalau punya saya 1000 ini ukuran kolam 2,5 kali 1,5, itu saya kasih 1 hingga 2 tutup botol. Saya kasih, langsung saya praktekkan ya. Saya praktekkan, tapi tutupnya tidak saya kenakan video, takutnya kena copyright. Ini saya kasih 2 tutup botol. Nah, saya kasihnya di sini ya, di air yang ngalir ini ya. Nanti dia akan berbusa airnya. Nah, berbusa kan? Dia langsung berbusa kan airnya. Itu mengandung obat. Itu baru 1 tutup botol. Akan saya kasih 2 ya. Tuh, dia berbusa. Nah, begitu cara memberikannya. Nah, terus airnya jangan dipenuhi. Airnya kasih saja ini sekitar 10 cm dan dibiarkan selama 5 jam hingga 6 jam. Jangan dipenuhi dulu agar obatnya meresap ke ikan langsung ya. Ini akan saya isi selama 50. Akan saya isi selama sebanyak 10 cm. Nah, ketika 10 cm nanti misalnya itu langsung kita biarkan selama 5 jam atau 6 jam ke depan. Jangan ditambah lagi ya, biar segitu aja. Nah, setelah 5 jam atau 6 jam baru ditambah air full, kita penuhi kolamnya. Itu ya cara pemberian obatnya agar ikan tetap sehat dan terjaga dari penyakit tersebut. Ini perlu diketahui dan perlu dipraktekkan juga agar hasil ikan budidaya pembesaran kita aman. Nah, untuk selanjutnya teknisnya ketika ingin budidaya ikan gabus maka harus sedia tutup ya untuk kolamnya seperti ini. Karena kenapa harus ditutup? Karena memang ikan gabus itu dia suka meloncat, karakternya seperti itu ya. Maka harus ya, ini harus ditutup seperti ini. Terserah menggunakan streaming kayak saya ini boleh, atau pakai waring juga nggak apa-apa. Mau di atas seperti ini boleh, mau di samping kolam seperti itu juga nggak apa-apa, nantinya di samping gini nggak apa-apa.
Yang intinya harus diberi penutup agar tidak loncat ya, itu ya. Ini semua saya kasih tutup, ini saya kasih tutup untuk pembesaran, saya kasih tutup. Ini indukan saya kasih tutup juga ya, gitu. Jadi harus dan wajib dikasih tutup. Untuk berikutnya, saran saya kalau bisa kolamnya jangan langsung di bawah genteng ya. Nah, ini saya dulu awal-awal sudah terlanjur seperti ini, di bawah genteng seperti ini langsung, itu sangat tidak disarankan ya, karena memang nanti akan menampung banyak air hujan dan tingkat asamnya tinggi, jadi dia nanti anakannya akan kolaps biasanya. Tapi kalau untuk indukan insya Allah kuat seperti itu. Tapi kalau untuk pembesaran dan juga pembibitan, jangan ditaruh di tempat aliran air hujan ya. Itu seperti ini misalnya, ini bagus, ini di luar langsung nggak ada kena genting. Nah ini tidak dianjurkan seperti ini jika belum bikin kolam ya. Dan kemudian kolamnya juga baiknya memang harus di bawah terik matahari. Nih. Jangan di dalam rumah ya, harus dikasih terik matahari. Ini akan bagus perkembangannya, karena sebagai contoh ikan-ikan di rawa itu, ikan gabus, dia langsung kena matahari. Kalau hujan insya Allah nggak masalah, kalau hujannya tidak kena talang ya, maksudnya talang air hujan atau dari genting langsung, itu insya Allah masih tergolong aman. Tapi kalau masih ragu, misalnya takut kena air hujan, lebih baik lagi dikasih asbes yang bening itu di atasnya, biar matahari tetap masuk, namun maksudnya sinar matahari tetap masuk, namun air hujan tidak masuk. Itu lebih baik seperti itu ya. Kalau punya sedikit modal, boleh langsung dikasih, atasnya dikasih plastik atau asbes yang bening itu, sehingga sinar matahari masuk dan juga air hujan tidak masuk. Oke teman-teman sekalian, itulah tadi cara budidaya gabus lengkap versi saya ya. Ya, ini cukup panjang tapi mudah-mudahan jelas ya. Akan saya ulang sebelum saya tutup video ini. Pertama, pembuatan kolam kemarin ya. Kolam ada 3 jenis. Kolam untuk indukan kecil, kemudian untuk pembesaran benih agak besar, dan untuk pembesaran lebih besar lagi untuk kolam. Yang kedua adalah pemilihan indukan. Indukan harus besar, di atas 500 gram, harus sehat. Caranya tidak boleh kena strum, cara penangkapannya. Kemudian perawatan indukan juga harus dibersihkan kolamnya, dikasih makan ikan ya, jangan sentrat, jangan pelet, biar nanti anakannya bagus, telurnya bagus untuk indukan ya. Kemudian untuk perawatan pembesaran, yaitu tadi harus dikuras rutin juga dan dikasih suplemen tambahan. Untuk teknis pakan harus diberikan sedikit-sedikit ya, tidak langsung banyak. Dan setiap jenis ukuran ikan harus berbeda jenis pakan ya. 7 minggu hingga 7 hari hingga 21 hari sutra, dan seterusnya menggunakan pelet ya. 500, 800, 1000, min 1 dan seterusnya. Dan jangan lupa ditutup terakhir ya. Oh, bukan terakhir. Pokoknya jangan lupa ditutup biar tidak lompat. Kemudian kolamnya kalau bisa memang jangan di bawah genting seperti ini, tidak disarankan untuk pembenihan ya. Kalau untuk indukan insya Allah nggak apa-apa. Dan kolamnya juga harus di atas matahari langsung, kena matahari langsung ya, biar maksimal. Mungkin itu saja dari saya tentang cara budidaya ikan gabus lengkap. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian yang sama-sama belajar seperti saya untuk budidaya ikan gabus ya. Alhamdulillah ikan gabus saya sudah menyebar di berbagai daerah di Lampung dan juga di provinsi Sumatera Selatan ya, hasil budidaya sendiri.
Itu hasil teknis yang saya praktekkan selama ini di video yang saya sebar ini, yang saya buat ini ya. Baik teman-teman sekalian, itu saja video dari saya. Jika ada pertanyaan, monggo sampaikan di kolom komentar. Dan jika ada kritik, saran, atau apapun itu yang sifatnya membangun, monggo juga silakan sampaikan di kolom komentar. Saya sangat terbuka menerima masukan dan juga saran demi membangun channel saya ini dan demi kesuksesan bersama ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, sukses buat kita semua, dan matur suwun.